Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Raudhatul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmatul iman, nikmat keimanan, nikmatul Islam, nikmatul sehat, nikmat kesehatan. Alhamdulillah bisa sehat-sehat semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Menurut sehat dan kesehatan sini. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau di surga nanti. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kali ini kita akan membahas satu tema yang setiap hari kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kenapa temanya tentang jual beli? Ada sehari yang tidak melakukan jual beli? Enggak ada ya. Pagi-pagi kalau nggak masak, beli pecel, beli tumpang, beli nasi kuning. Baik orang miskin maupun orang kaya tidak lepas dari jual beli. Maka penting sekali kita memahami aturan-aturan dalam syariat tentang jual beli. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar menurut syariah atau belum? Nah, sudah benar ya kita pertahankan agar terus selaras dengan syariah. Kalau belum ya kita perbaiki. Itu ya tujuan kita belajar bersama ini. Nah, jual beli, kalau kita pernah ngaji bahasa Arabnya nopo? Bahasa Arabnya jual beli nopo? Al-bay', bay'un, pakai ain ya. Jamaknya al-buyu', ada tunggal, ada jamak. Ini kalau buka kitab fikih dicari bab biasanya kitabul buyu, atau yang menyebutnya babul bay', jual beli. Secara bahasa jual beli itu artinya tukar menukar. Satunya kalau sekarang kan tukar uang dengan barang. Kalau dulu sistemnya pakai barter. Barter ya, yang punya apa kemudian ditukar dengan barang yang diinginkan. Barter. Sekarang jarang ya barter. Semua pakai uang. Bahkan ada yang tidak pakai uang ya. Cukup check out. Nggak pakai uang juga. Cuma klik. Yang ibu biasanya check out apa? COD. Itu perkembangan teknologi luar biasa. Perkembangan terutama dalam masalah bisnis itu luar biasa perubahannya. Maka hukum-hukumnya juga para ulama banyak melakukan ijtihad. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu usaha mencari hukumnya dari suatu permasalahan yang ada. Itu ijtihad. Gampang pun ngatakan. Nah, jadi cari dalilnya apa, ini hukumnya apa, ini namanya ijtihad. Cari dalam ayat ini bagaimana bahasanya, dalam hadis, dalam dalil-dalil yang lain. Jadi itu al-bay'. Nah, kemudian secara istilah biasanya banyak ya definisinya, tapi yang gampang ini dalam fikih sunnah disebutkan mubadalatu malin bimalin ala sabilit taradhi. Paham ya?
Halo? Bahasa biasa ya? Bahasa Arab kan biasa baca Quran, bahasanya Al-Quran nih. Mubadalatul malin bimalin ala sabilit taroti, ditukar menukar harta dengan harta ala sabilit taroti, dengan jalan saling rela, saling ridho taroti. Jadi tukar misalnya kalau dulu kampung ditukar dengan jagung, kalau sekarang uang ya, uang dengan barang, dengan sayur, dengan barang-barang yang lainnya. Nah itu jadi tukar menukar barang yang didasari dengan saling apa? Maka tidak boleh jual beli yang ada pemaksaan, tidak boleh. Tapi harus saling rela, rela dia dengan harga itu rela. Dia barangnya seperti ini, barangnya second misalnya, ya kadang ada yang gores-gores. Nah, itu karena second ya. Kalau dia rela, ya tidak apa-apa. Apalagi rela barangnya bagus semua, jelas nggak? Nah ini mubadalatul malin bimalin ala sabilit taroti, atau dalam bahasa lain naqlu milkin bi'iwadin ala wajhil ma'dzun fihi, bahasa lain yang memindahkan kepemilikan. Jadi dengan jual beli itu ada pemindahan apa? Kepemilikan. Nah, kepemilikan satunya memindahkan uangnya, kepemilikan uangnya, satunya memindahkan apa? Kepemilikan barangnya. Naqlu milkiyatin, naqlu milkin memindahkan kepemilikan bi'iwadin, dengan imbalan. Jadi tidak free of charge, tidak gratis. Ini jual beli. Kalau gratis nanti ada akad lain. Contoh pun memindahkan kepemilikan tapi tanpa imbalan. Hibah. Nah, itu memberikan barang pada orang lain kan memindahkan kepemilikan juga, tapi tanpa imbalan. Ada hibah. Namanya sodako, infak. Ini juga memindahkan kepemilikan tapi tanpa imbalan. Enten sing infak ganti, bukan enten ya. Nah itu infak, sodako itu. Tapi kalau jual beli memindahkan kepemilikan tapi dengan imbalan. Saya berikan barang ini, boleh sampai miliki, tapi sampai harus memberikan barang sampean, berupa uang atau yang lain. Naqlu milkin bi'iwadin 'ala wajhil ma'dzun fihi. Ini ya dengan kalau tadi disebut saling ridho, nah, di sini juga ya saling mengizinkan, saling memberi izin, artinya saling rela. Itu. Jadi ada kepemilikan tapi ada imbalan, kemudian didasari saling rela, saling rela. Itu. Dan tak boleh misalnya wes kamu harus beli barang ini, kalau enggak nanti saya diancam. Nah itu tidak boleh, tidak sah jual belinya. Nah, karena jual beli harus didasari saling rela. Nah, jual beli atau al-bai' dalam Al-Quran, Sunnah itu wonten dasar-dasar pun. Bahkan ada ijma. Apa ijma itu? Akan ingat? Persetujuan para ulama. Kesepakatan para ulama umat Islam yang memenuhi syarat mujtahid. Nah, itu ijma. Itu juga bisa dijadikan dasar hukum dalam Islam. Jadi dalam dasar hukum dalam Islam itu yang pertama Al-Quran, hadis atau sunnah, kemudian ijma para ulama, nomornya qiyas. Yang keempat qiyas. Qiyas ini apa? Qiyas itu analogi, menyamakan hukum permasalahan baru yang belum ada pembahasannya dalam Al-Quran, hukumnya disamakan dengan hukum yang sudah ada pembahasannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi misalnya dulu diharamkan khomer. Apa khomer ini? Minuman yang memabukkan. Terus sekarang itu macam-macam minuman memabukkan, tapi namanya sanes khomer. Bahkan namanya indah-indah. Namanya whisky, macam-macam. Nah ini hukumnya bagaimana?
itu kan tidak disebut khomer dan bahannya bisa jadi berbeda dengan khomer yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, cara menetapkan hukumnya yaitu dengan namanya qiyas. Qiyas itu disamakan hukum minuman yang memabukkan sekarang dengan hukum khomer yang sudah ada pembahasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena ada persamaan ilat, apalagi ilat. Kita sangat ilat ini ya. Ilat niku sifat yang jadi sebab ditentukannya sebuah hukum. Ini dihukumi begini karena ada sifat ini, katanya. Nah, itu dihukumi haram khomer itu karena ada sifat memabukkan. Nah, demikian juga maka semua minuman yang memabukkan itu hukumnya disamakan, yaitu haram. Ngerti ya? Nah, itu namanya qiyas. Itu 4 dasar itu, ini yang utama. Nanti ada dasar-dasar yang lain yang para ulama juga masih ada perdebatan. Nah, tapi yang utama paling tidak kita mengetahui 4 ini ya. Dasar hukum dalam Islam itu Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Nah, ini harus paham ini ya. Nah, itu karena dasar hukum yang utama dalam Islam. Nah, dalam jual beli bisa kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini dasarnya jual beli itu dibolehkan di antaranya ayat ini, bahwa Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan apa? Riba. Ini dasarnya. Ada juga ayat yang lain, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali kalau itu dengan tijarah, dengan perniagaan. Ustaz, jangan terlalu cepat soalnya ibu-ibu nyatet ayatnya berapa. Oh nggih, ngapunten pun kebolan. Ternyata terlalu cepat nih, ngapunten. Nggih. Surat An-Nisa ayat 29. Sing saking ini surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, di sini yang surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang didasari saling rela di antara kalian. Jadi perniagaan itu ya maksudnya jual beli itu. Ya, boleh kita makan harta, setelah kita beli barangnya kita boleh manfaatkan, boleh dikonsumsi. Nah, itu dengan tijarah itu. Nah, yang didasari apa? Saling rela. Itu ini dasarnya dalam Al-Quran. Dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah juga bersabda, Rasulullah bersabda, afdhalul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Apa tersebut? Sebaik-baik pekerjaan itu adalah pekerjaan seseorang atau perempuan tentunya biyadihi. Ya, dia kerja dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Kalau haji ada mabrur, jual beli juga bisa disebut ada jual beli mabrur, baik mabrur. Jual beli mabrur itu ya jual beli yang syarat hukumnya dipenuhi, yang saling rela, kemudian ada keberkahan di situ. Nah, ini disebut baik mabrur. Ini termasuk apa? Sebaik-baik pekerjaan. Jadi sebaik pekerjaan dia kerja sendiri, makan dengan hasil keringat sendiri, dan juga jual setiap jual beli yang benar, jual beli yang benar. Nah, itu termasuk pekerjaan yang paling baik. Bahkan kalau pengen dapat punya uang banyak, jalan yang paling cepat apa?
dengan bisnis ini, dengan jual beli. Nah, ini ya rezeki itu dari bisnis itu disebut ada sekian 80-90%, yang 10% dari yang lain. Nah, kalau ingin kaya ya bisnis ini, bisnis dengan bisnis, tapi tentunya dengan cara-cara yang benar. Bahkan dalam hadis terus disebutkan ni'mal malus soleh lil abdis soleh. Sebaik-baik harta itu yang soleh juga. Harta yang soleh itu harta yang baik. Harta yang baik itu yang bagaimana? Yang berada di tangan seorang hamba yang soleh. Nah, kalau harta itu berada di tangan seorang hamba yang soleh, ya, dia mencarinya dengan cara yang benar. Kemudian setelah dimiliki, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk pengajian, untuk menafkahi keluarga, makan, minum, kebutuhan sehari-hari dengan cara yang baik dan tidak berlebihan. Nah, ini mal as-soleh lil abdis soleh. Jadi harta itu kita tidak memusuhi harta ya, tidak memusuhi harta. Harta itu bisa menjadi baik kalau di tangan orang yang soleh. Nah, di tangan orang yang soleh nanti dia keluarkan zakat, infak, sedekah untuk makan keluarganya. Tapi kalau di tangan orang yang tidak baik, ya untuk hal yang kurang baik, untuk membosi teman-temannya, hal-hal yang kurang baik. Nah, ini kalau di tangan orang yang tidak baik. Tapi kalau di tangan orang yang soleh, maka digunakan untuk hal-hal terbaik. Nah, ini maka dalam Islam tidak melarang kita untuk memperbanyak harta, tidak, tapi asal mencarinya dengan cara baik, yang halal. Kemudian juga digunakan untuk kebaikan. Dan juga ketika ada kelebihan harta, ada hak fakir miskin, ada zakat, infak, sedekah. Nah ini ya. Jadi kita tidak melarang, dalam Islam tidak dilarang untuk bekerja keras mencari harta, tidak. Tapi justru sangat dianjurkan. Bahkan dari sahabat yang 10 sahabat yang dijanjikan Rasulullah masuk surga, itu siapa mereka? Nah, ada yang apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Jubair. Siapa lagi? Sinten? Tidak apa nih. Nanti di googling langsung keluar. Sekarang cerdas HP-nya cerdas. Nah, di antara sahabat 10 yang dijanjikan masuk surga itu mayoritas orang-orang konglomerat, orang-orang kaya. Ya, jadi dalam Islam tidak dilarang. Utsman bin Affan, miliarder. Nah, tapi ketika ada panggilan dari Allah, infak fisabilillah, ringan sekali mengeluarkannya. Nah itulah maka mereka dijanjikan masuk surga. Orang miskin juga bisa masuk surga dengan cara yang lain. Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang di antara 10 itu yang kategorinya termasuk yang miskin. Yang lainnya orang kaya semua. Nah, jadi semua bisa masuk surga dengan cara masing-masing. Nah, kalau orang miskin ingin infak, gimana caranya? Sedekah boleh, sedekah setiap saat dengan senyum. Tapi ketika ketemu saudaranya nih, bukan sendirian senyum-senyum, itu bukan sedekah, nanti bahaya ya. Nah itu dengan senyum, dengan ketika di jalan ada kerikil, batu di tengah jalan disingkirkan, tangganya butuh bantuan tenaga dibantu. Nah itu juga sedekah. Jadi tidak ada alasan orang tidak bisa masuk surga. Alasan saya miskin, nggak bisa seperti orang kaya. Sahabat benar yang begitu ngadu ke Rasulullah. Tapi kan diajari Rasulullah bahwa orang miskin juga bisa infak sedekah. Tapi sedekahnya dengan cara-cara yang tadi. Bahkan kalimat thayyibah, kalimat thayyibah
pikir-pikir itu la ilaha illallah, tasbih dan istighfar dan yang lainnya itu bisa menjadi sedekah. Jadi semua cara bisa kalau kita manfaatkan bisa menjadi sarana untuk masuk surga insyaallah. Baik, bapaknya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bekerja ya, bahkan itu dijadikan sebagai afdhalul kasbi, sebaik-baik pekerjaan untuk mencari rezeki itu tadi kerja sendiri kemudian jual beli, itu ada dalilnya dalam hadis. Kemudian umat Islam juga telah ijma tadi bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang semuanya sepakat bahwa itu dibolehkan dalam Islam selagi terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa hikmahnya jual beli? Hikmahnya jual beli, Allah SWT mensyariatkan, membolehkan jual beli dalam Islam itu dalam rangka untuk memberi kemudahan, keluasan bagi hamba-hambanya. Kenapa kemudahannya? Karena bisa jadi seseorang dia memerlukan barang-barang yang dia tidak miliki. Nah itu dengan apa bisa memiliki barang yang tidak dimiliki tersebut? Dengan cara jual beli. Nah, itu banyak. Kita mungkin yang tidak punya sawah pengen beli beras, itu beras. Yang punya sawah pengen beli laptop. Pak Tani sekarang canggih-canggih ya. Laptopan, HP-an. Kalau dulu yang pegang HP itu hanya orang-orang kaya, sekarang yang tukang sayur, bahkan yang mencari ngumpulin barang-barang bekas itu juga HP yang steril ya. Nah ini dunia sudah luar biasa berubah. Jadi perubahan setiap saat itu luar biasa. Nah, jadi banyak hikmahnya, jadi untuk memberi kemudahan bagi manusia dalam kehidupan ini. Karena tadi bisa jadi ada yang punya sesuatu tapi menginginkan sesuatu yang tidak dimiliki dan ada di orang lain. Caranya dengan apa? Dengan jual beli. Baik, kemudian apa dampak dari jual beli ketika jual beli itu sudah dinyatakan sah? Ketika jual beli itu sudah sempurna dan dinyatakan sah, syarat rukunnya terpenuhi, maka yang menjadi efek atau dampak dari akad ini adalah adanya naqlul milkiyah. Nah, tadi pemindahan kepemilikan. Nah, pemindahan kepemilikan kalau dari penjual berarti memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli. Kalau dari pembeli berarti pemindahan kepemilikan uangnya pada penjual. Dan kedua belah pihak halal bagi keduanya untuk memanfaatkan apa yang sudah dimiliki itu. Nah, pembeli boleh memanfaatkan barang yang sudah dibelinya, penjual boleh memanfaatkan uang yang sudah diterimanya, dipakai untuk membayar SPP anaknya, dipakai untuk pengobatan, dipakai untuk sodako, infaknya, boleh setelah sah jual belinya. Tapi kalau jual belinya cacat atau rusak, maka ya tidak boleh terjadi pemindahan kepemilikan itu, tidak terjadi. Kalau tidak sah berarti barang yang diambil oleh pembeli ya itu nggak boleh dimiliki atau tidak bisa dimanfaatkan. Demikian juga uang yang diambil oleh penjual, kalau transaksinya tidak sah maka tidak boleh dimanfaatkan. Yaitu kalau tidak sah. Tapi kalau sudah sah maka boleh dimanfaatkan oleh keduanya. Yeah. Kemudian kita sebut tadi ada rukun, nomor rukun. Rukun unsur-unsur pokok dalam gampangnya ya, dalam sebuah akad. Nah, rukun jual beli nanti ya, setiap
akad itu ada perbedaan pendapat nih. Kalau mazhab Hanafi setiap rukun dari setiap akad itu namun setunggal, namun satu, yaitu ijab dan qabul. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan yang jumhur ulama, mayoritas ulama itu rukunnya diperinci, bukan hanya ijab qabul. Biasanya ada 4 ya. Kalau menurut mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i. Kalau menurut jumhur atau mayoritas ulama, yang pertama ada penjual, ada pembeli, kemudian ada ijab qabul tadi yang biasa disebut dengan sighah. Napa? Sighah. Sighah itu ya ijab qabul, ijab qabul. Kalau ijab qabul paham ya? Ijab qabul dalam pernikahan biasanya kan ijab qabul. Nah itu jadi ijab dan qabul, nanti kita jelaskan ijab itu apa, qabul itu apa. Nah, jadi menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, rukun jual beli itu ada penjual, pembeli, sighah, ijab qabul, kemudian barangnya. Nah, barang yang menjadi objek jual beli atau maqut alaih bahasa itu. Jadi ada 4. Dan ini rukun perbedaan mazhab Hanafi dan jumhur ini ada pada setiap akad. Jadi setiap akad nanti selalu berbeda mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Kalau Hanafi ya ijab qabul itu menjadi rukun dari setiap akad dan cuma satu. Loh kok akad rukunnya kok cuma satu? Gimana? Gimana logikanya? Loh kok hanya satu? Memang mazhab Hanafi itu mazhab yang banyak menggunakan nalar, banyak menggunakan akal. Mazhab Hanafi hanya menyebut ijab dan qabul sebagai rukun. Logikanya menurut mazhab Hanafi, kalau ada ijab qabul itu ada orangnya apa tidak? Ada muncul ijab qabul sendiri? Tidak bisa kan? Nanti bingung orang, ada ijab qabul, tidak ada orangnya, tidak bisa. Berarti ketika punya ijab qabul otomatis ada orangnya, yaitu tadi penjual dan pembeli. Nah kemudian kata mazhab Hanafi, kalau orang penjual dan pembeli melakukan ijab qabul, mestinya ada juga barang yang diperjualbelikan. Ada orang jual beli tapi nggak ada barangnya, ada kan? Maka sebenarnya mazhab Hanafi ini juga yang mengakui yang lain itu harus ada, tapi tidak disebut rukun, tapi dimasukkan syarat. Tapi kalau mayoritas ulama semuanya dimasukkan rukun. Jadi sebenarnya ya semuanya mengharuskan ada semua. Tapi mazhab Hanafi hanya menyebut satu tadi. Itu ijab dan qabul menurut mazhab Hanafi. Nah kemudian pengertian ijab dan qabul sendiri nanti beda juga antara mazhab Hanafi dan mayoritas ulama. Betul apa nggih? Kalau sedikit ada perbedaan pendapat disebutkan, tidak apa-apa nggih? Biar ada wawasan, jadi tidak satu saja pendapatnya. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi yang disebut ijab niku pokoknya semua pernyataan yang keluar duluan itu disebut ijab, baik dari penjual maupun pembeli. Pokoknya yang duluan diucapkan itu disebut ijab. Yang gampang ya Hanafi. Yang disebut qabul itu yang keluar kedua, itu disebut qabul, baik dari penjual maupun pembeli. Pokoknya yang pertama disebut ijab, yang kedua disebut qabul. Nah itu gampang kalau di mazhab Hanafi. Kalau mayoritas ulama nanti beda. Yang disebut ijab itu yang keluar, pernyataan yang keluar dari orang yang memindahkan kepemilikan barang. Berarti dari sini penjual. Pokoknya ijab itu dari penjual. Meskipun diucapkan yang kedua, tapi kalau dari penjual maka disebut ijab. Sedangkan qabul itu pernyataan yang keluar dari orang yang menerima pemindahan kepemilikan
barang, berarti dari pembeli. Ya, sama nih, hanya bedanya ini agak bulat sedikit. Kalau yang pertama ijab, yang kedua qabul. Kalau ini pokoknya dari yang memindahkan kepemilikan barang maka disebut ijab. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Dan juga qabul mesti dari orang yang menerima pemindahan kepemilikan barang, berarti dari pembeli. Itu perbedaannya. Kalau pernikahan berarti ijab dari siapa? Dari walinya. Kalau jumhur ulama, karena wali itu yang memindahkan hak untuk memiliki. Kalau jual beli memiliki, kalau dalam pernikahan juga boleh dikatakan memiliki anak perempuannya. Nah, itu ijab. Qabul berarti dari orang yang menerima pemindahan, kamunya kepemilikan ya. Nanti bahasanya detail panjang. Nah, yang menerima pemindahan kepemilikan dari orang yang memindahkan anak perempuannya, dipindahkan hak untuk menikmati atau memiliki perempuan itu. Maka ijab dari wali, qabul dari pihak laki-laki. Tapi kalau mazhab Hanafi, kalau misalnya yang duluan yang laki-laki gimana? Tolong nikahkan saya dengan anak sampean. Kemudian ya saya nikahkan. Nah, ini kalau jumhur ulama, meskipun yang keluar duluan dari pihak laki-laki tetap disebut qabul. Kalau dari wali itu disebut ijab. Tapi mazhab Hanafi pokoknya pertama itu disebut ijab, baik dari pihak laki-laki atau dari walinya. Ngerti ya? Itu. Kemudian apa syarat sighah? Masih ada waktu nih. Tambah sedikit. Syarat sighah itu harus apa sighah tadi? Ijab qabul ya. Syaratnya pertama harus nyambung ya, harus nyambung antara ijab dan qabul. Artinya tidak ada jeda yang panjang, antara ijab dan qabul. Misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian si pembelinya masih menerima telepon dulu. Ada yang telepon. Nah, ini berarti ada jeda. Berarti setelah telepon baru, oh ya saya beli, saya terima. Nah, itu tidak sah karena ada jeda. Nah, tapi harus nyambung. Misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian, oh ya saya terima. Nah, tidak boleh ada jeda panjang. Kalau ada jeda sedikit nggak apa-apa, misalnya misalnya batuk-batuk. Nah, batuk. Saya jual barang ini, langsung pembelinya kaget, kok harganya sekian, langsung bersih. Maka kalau jedanya sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau panjang, misalnya telepon dulu, karena tidak ada telepon atasannya, harus diterima. Kemudian baru dia mengatakan saya terima barang ini, saya beli, tidak sah. Itu harus tidak ada jeda yang panjang. Kemudian antara ijab dan qabul harus sinkron, harus sesuai. Nggak boleh saya jual barang laptop ini misalnya dengan harga 5 juta, kemudian pembeli bilang ya saya beli dengan harga 4 juta, beda, maka tidak sah, karena tidak sesuai antara ijab dan qabul. Atau satu mengatakan saya jual laptop ini dengan harga 5 juta, kemudian pembeli mengatakan ya saya beli tas sampean, kok tas, itu kan beda. Nah, ini tidak sah. Jadi harus ada keselarasan antara ijab dan qabul. Kemudian syarat yang ketiga, ini kalau dalam bahasa Arab itu pakai lafaz, kata-kata atau kata kerja yang menunjukkan waktu yang sudah lewat.
Kalau bahasa Inggrisnya apa? Pas, pas ya, pas tense. Kalau bahasa Arabnya fi'il madhi, fi'il madhi. Kalau bahasa kita, kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada ya kata kerja menunjukkan waktu, itu nggak ada. Kemarin, lusa sama semua katanya. Makan ya makan, nggak ada makanan misalnya bahasa Inggris tambah ed, nggak ada ya. Tapi makan ya makan, itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab ada perbedaan. Kata kerja yang menunjukkan masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu juga bahasa Inggris. Indonesia gampang nih bahasanya, paling gampang. Nggak ada laki perempuannya, nggak ada waktunya. Maka orang belajar bahasa yang paling mudah itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris nanti harus waktunya, harus laki perempuannya, harus macam-macam. Bahasa Arab juga gitu. Tapi kita syukur ya bahasanya mudah ya. Nah, kemudian tadi yang ketiga menunjukkan waktu kalau bahasa Arab ya, yang sudah lewat. Nggak bisa misalnya nanti saya beli, itu tidak sah. Kamu masih nanti. Nah, tapi harus belinya itu menggunakan waktu yang sudah lewat atau waktu sekarang. Tapi kalau waktunya menunjukkan waktu, misalnya tadi saya nanti sore mau beli laptop ini, kan tidak sekarang, maka tidak sah. Tapi harus saya beli barang ini. Kalau begitu saja berarti kan menunjukkan bisa sekarang. Atau saya telah beli barang ini dengan harga sekian. Nah ini ada perbedaan itu ya. Tapi kalau di Indonesia nggak ada perbedaan. Yang penting ada ungkapan membeli barang, nah itu cukup. Kemudian sighah juga nanti ada macam-macamnya. Yang utama sighah tadi apa? Jawab ya. Sighah dengan ucapan. Ya, tadi sighah dengan ucapan, misalnya tadi saya beli barang ini dengan harga sekian ya, kontan. Kalau lengkapnya gitu ya. Tapi jarang sekarang ya pakai lengkap itu jual beli. Apalagi di supermarket, di mall, nggak ngomong apa-apa, bawa barang langsung taruh, ada catatan kasih uang, bawa barangnya, nggak ngomong apa-apa. Nah, tapi kalau pakai ucapan tadi, saya jual barang ini dengan harga sekian, kontan. Dan pembeli juga saya terima barang ini, saya beli atau saya beli barang ini dengan harga sekian kontan. Ini kalau dengan ucapan semua para ulama sepakat itu sah. Kemudian ada juga ijab dan qabul yang tidak menggunakan ucapan, tapi menggunakan tindakan. Misalnya apa? Yaitu yang kita lakukan biasanya di pembelian sekarang ya, di supermarket, di mall-mall, atau di nggak ada. Saya beli sikat gigi 3, sabun 4, kemudian tisu 6, disebut semua dengan harga sekian-sekian, nanti pusingnya kelamaan. Apa hukumnya jual beli yang tidak menggunakan ijab qabul pakai ucapan? Nah ini memang ada perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini rata-rata Syafi'i ya, atau nggak tahu yang penting. Kalau yang penting ikuti pak kiainya, pak ustadznya, kalau kita ya. Tapi kalau sudah kiai, sudah ustadz, nah itu harus jelas mengikuti pendapat mana. Tapi kalau kita yang ikuti ustadznya, ikuti kiainya, itu cukup. Nah, tapi kalau ustadz, pak kiai harus tahu ini ikuti pendapat siapa. Nah, dalam mazhab Syafi'i jual beli seperti itu tidak sah. Nah, jadi jual beli nggak diungkapkan dengan kata-kata dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Kecuali barang-barang remeh, misalnya permen 3 atau beli onde-onde 1, itu nggak diucapkan, nggak apa-apa dalam mazhab Syafi'i juga. Tapi mazhab lain, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki itu membolehkan jual beli yang tidak menggunakan sighah dengan ucapan tadi. Yaitu maka
Kalau kita di mall-mall, di supermarket jual beli, ya kita jarang menyebut ya, saya dibeli apa saja, kemudian nggak diucapkan, meskipun ditulis di laptop di kasirnya. Nah itu menurut mazhab yang lain dibolehkan, jadi sah. Nah, jadi kalau biar jual beli kita sah, ya berarti dalam jual beli ini yang mengikuti selain mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sah, tidak sah. Ada sebagian masyarakat kita yang memegang mazhab Syafi'i dalam jual beli ini. Jadi setiap jual beli dia lengkap mengucapkan, saya beli timun ini 1 kilo harganya sekian, rambutan harganya sekian, kemudian bayam sekian, disebut semua kontan, lengkap gitu ya. Jadi kesuwen mas ya, kesuwen. Itu daerah Pare sana masih ada kampung yang masyarakatnya masih pegang kuat dengan itu, karena ngajinya kitabnya mazhab Syafi'i mengharuskan itu. Jadi harus disebut semua pakai ucapan. Nah, itu. Tapi ya kalau masyarakat kita kebanyakan itu kalau diterapkan mazhab Syafi'i dalam masalah ini ya tidak sah. Nah, maka biar transaksi kita dianggap sah, ya berarti ikuti pendapat yang membolehkan selain mazhab Syafi'i. Ya, meskipun ada salah seorang ulama mazhab Syafi'i ada yang setuju dengan pendapat yang membolehkan, Imam Nawawi sebelumnya membolehkan. Tapi pendapat yang resmi mazhab Syafi'i itu yang tidak membolehkan, termasuk Imam Syafi'i tidak membolehkan. Itu jual beli dengan tindakan. Nah, ini jadi tahu ya bahwa jual beli kita selama ini kalau itu mazhab Syafi'i kebanyakan tidak sah ya. Dan kalau mazhab yang lain tidak apa-apa kita memakai dalam jual belinya misalnya mazhab Hanafi atau yang lain. Nah, sedangkan kita sholatnya misalnya tetap mazhab Syafi'i, ya tidak apa-apa. Jadi boleh asal tidak campur aduk gitu. Campur aduk itu apa? Campur aduk itu misalnya dalam sholatnya yang rukun yang mazhab Syafi'i yang membatalkan mazhab Hanafi, kemudian sunnah-sunnahnya atau yang lainnya ikut mazhab Hambali. Nah ini berarti dicampur aduk dalam satu masalah itu tidak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Ada juga mazhab lain yang membolehkan, tapi dasarnya mengikuti dalil yang kuat, bukan ikuti sing penting yang enak-enak dikumpulkan. Nah itu tidak boleh. Kalau yang menyimpulkan yang enak-enak saja, bukan karena dasar yang kuat, semua ulama tidak bolehkan. Tapi kalau tadi meskipun mencampur, tapi mengikuti dasar dalil yang kuat menurut dia, maka dibolehkan menurut selain mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tadi asal tidak dicampur boleh. Misalnya ibadahnya ikut mazhab Syafi'i, sholatnya semua yang batalkan semua, pokoknya berkaitan dengan sholat mazhab Syafi'i. Kemudian dalam muamalah misalnya dalam jual beli tadi itu mazhab Hanafi, itu juga dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Nah, bisa dibaca di pembukaan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi itu ada dijelaskan saja. Itu ijab qabul menggunakan tindakan. Kemudian juga ada ijab qabul menggunakan tulisan. Dengan tulisan itu nanti juga ada perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali boleh menggunakan tulisan, syaratnya orangnya tidak hadir, tidak dalam satu majelis. Misalnya satunya di sini, satunya di Blitar. Nah, maka boleh dengan tulisan dikirim. Kalau bukan dibawa tulisannya. Sekarang kan tinggal WA sudah sampai. Nah itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan orangnya tidak hadir baru boleh. Tapi kalau orangnya ada di sampingnya jual beli karena lagi bete, lagi malas ngomong, nah, kemudian dia chatting padahal orang di depannya, saya beli barang ini telur 60 kilo misalnya, nah, padahal orangnya di depannya, maka ini tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi menurut mazhab Hanafi dan Maliki boleh, meskipun orangnya di sampingnya
dia malas ngomong karena lagi apa? Sakit gigi. Lagi ada masalah, nggak mau ngomong dengan orang ini. Kemudian dia jual belinya dengan WA, kalau di depannya. Nah, itu kalau madzhab Hanafi dan Maliki boleh, jadi nggak apa-apa nih kalau lagi nggak bisa atau lagi sakit gigi, nggak ngomong kemudian pakai tulisan. Ya, ini pada perbedaan tadi ya, kalau madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan orangnya tidak di tempat. Kemudian bisa juga jual beli menggunakan utusan kurir. Maka sekarang ada COD ya. COD kan kurir, utusan. Nah itu boleh menggunakan utusan. Asal ketika sudah sampai menyampaikan bahwa barangnya ini, kemudian ada qabul. Qabul tadi kan bisa juga ucapan. Kalau madzhab lain bisa menggunakan, yang penting diterima barangnya itu disebut qabul. Yang penting kalau madzhab lain selain madzhab Syafi'i itu, yang penting secara tradisi itu dianggap ijab qabul, yaitu sah. Misalnya satu ngasih uang, satu ngasih barang, nggak ngomong apa-apa, nah itu sah. Nah itu tadi yang menggunakan tindakan berupa apa? Satu ngasih uang, satu ngasih barang, maka dianggap itu menunjukkan ridho. Tapi kalau madzhab Syafi'i mensyaratkan ridho itu harus diungkapkan dengan ucapan. Nah, maka disyaratkan tadi jawabnya dengan ucapan. Oke. Ini dengan utusan juga boleh. Maka kurir COD itu dianggap sebagai utusan, maka boleh jual beli seperti itu. Kemudian kalau akadnya orang yang orang nggak bisa ngomong, nah itu bisa menggunakan isyarat. Misalnya, kalau nggak tahu gimana cara isyarat ya, misalnya beli telur 60 gimana? Ya nanti orang yang itu lebih canggih ya, kita nggak paham. Ya, mungkin boleh menggunakan isyarat. Jadi ada akad ijab qabul menggunakan isyarat. Nah, menggunakan isyarat itu dalam madzhab Syafi'i memang ketat tadi ya, madzhab Syafi'i itu kalau orangnya bisa ngomong, bisa nulis, maka tidak boleh menggunakan isyarat. Kayak tadi, memang madzhab Syafi'i harus menggunakan ucapan selagi bisa ngomong tadi. Nah, tapi kalau tidak bisa, seperti orang yang tidak bisa ngomong, itu boleh dalam madzhab Syafi'i. Nah, tapi madzhab lain, meskipun orangnya bisa ngomong, bisa nulis, boleh menggunakan isyarat. Nah, kayak tadi orang yang lagi malas ngomong, ya boleh menggunakan isyarat. Nah, misalnya beli itu 4, nah, boleh dalam madzhab lain. Tapi dalam madzhab Syafi'i selagi bisa ngomong, bisa nulis, nggak boleh menggunakan isyarat. Ya. Baik Bapak Ibu, nggak ada yang Pak, kebiasaan. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian syarat al-aqid, syarat orang yang melakukan transaksi. Aqid itu kalau akad, orang ini namanya aqid, orang yang melakukan akad. Nah, seperti aqid. Ya, syaratnya itu banyak yang nanti diantaranya, misalnya bahwa disyaratkan berakal, kemudian mumayyiz itu apa? Dewasa. Balik. Dewasa. Bisa sebelum dewasa ini dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dalam jual beli dia paham misalnya ini uang berapa, nah, itu mumayyiz. Ini uang, ini barang apa, nah, itu bisa membedakan sesuatu, itu mumayyiz. Harus mumayyiz. Kalau dalam madzhab Syafi'i disyaratkan, madzhab Syafi'i dan Hambali, nah, terutama Syafi'i ya, disyaratkan harus balik tadi, dewasa. Kalau anak kecil, bagaimana jual belinya anak yang belum balik? Anak TK beli jajan, anak SD beli jajan, beli buku. Nah ini kalau dalam madzhab Syafi'i itu tidak sah, karena syaratnya harus balik, harus dewasa. Makanya dari tadi dalam muamalatnya agak ketat ya madzhab Syafi'i. Nah, jadi
Meskipun anaknya pinter, tapi belum balik, maka jual belinya tidak sah. Tapi kalau mengikuti madhab yang lain, madhab Hanafi, Hambali dan Maliki, itu kalau madhab nanti perinciannya beda-beda, tapi secara umum membolehkan asal sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa tadi? Sudah paham, sudah pinter anaknya, sudah membedakan mana ini uang, mana kertas, uang ini berapa, barang ini barang apa, ini barang baik apa tidak, itu mumayyiz, sudah bisa membedakan. Maka menurut selain madhab Syafi'i itu dibolehkan. Nah, meskipun nanti ukurannya beda-beda setiap madhab itu. Misalnya dalam madhab Maliki itu standarnya yang penting yang dilakukan itu bermanfaat, maka sah yang dilakukan anak mumayyiz tadi yang belum balik tapi pinter, maka selagi yang dilakukan transaksi itu bermanfaat maka boleh. Kalau tidak, misalnya membahayakan atau membeli barang yang tidak bermanfaat atau nggak berharga, maka tidak sah. Jadi standarnya manfaat. Kalau madhab Hambali standarnya izin walinya, izin orang tuanya. Kalau diizinkan berarti sah. Kalau tidak diizinkan maka tidak sah. Kalau anak kecil, anak TK, anak SD kan dikasih uang saku kan berarti diizinkan. Nah, berarti sah jual belinya. Madhab Hambali asal diizinkan oleh orang tuanya atau walinya maka transaksinya sah. Nah, kalau madhab Hanafi standarnya itu ketika transaksi dilakukan itu membawa keuntungan secara real, baik jual beli atau yang lainnya, pokoknya membawa keuntungan secara materi maka sah. Tapi kalau membawa kerugian secara materi maka tidak sah. Ini madhab Hanafi. Tapi yang gampang tadi, pokoknya yang Hambali tadi ya, pokoknya diizinkan berarti kan sah. Disangoni berarti diizinkan berarti sah. Tapi madhab Syafi'i agak ketat tadi ya, harus balik. Berarti anak SD yang belum balik beli jajan nggak sah. Tapi kadung dimakan. Ya. Maka ya berarti ikuti madhab yang membolehkan. Selain madhab Syafi'i dengan perincian lagi jadi membolehkan. Itu. Kemudian itu syaratnya harus berakal. Maka orang yang tidak berakal ketika jual beli tidak sah. Misalnya yang menurut agak kurang genep gitu. Kalau jual beli maka ya tidak sah. Dia tidak tahu ini berapa uang. Kemudian dikasih uang, kemudian minta barang. Nah, itu tidak sah. Maka harus berakal. Nah, kemudian mau mumayyiz harus membedakan mana yang baik dan buruk. Ada juga orang sudah balik tapi belum ngerti, belum pinter. Nah, itu juga sah. Dia sudah balik tapi tidak paham ini uang berapa. Nah, itu kan berarti belum mumayyiz. Meskipun sudah balik, maka tidak sah. Maka jual belinya ini orang yang bahasa ininya majnun, orang gila. Kalau beli barang maka tidak sah. Atau orang yang sakron apa? Orang lagi. Oh, sakron. Sakron itu apa? Mabuk. Mabuk itu tidak sah karena akalnya tidak ada. Lagi fly. Akalnya lagi fly. Juga anak kecil yang belum mumayyiz itu sepakat semua tidak sah. Anak kecil belum ngerti apa-apa. Ini uang apa kertas? Pokoknya dia uang mainan juga diberikan. Nah ini maka anak kecil yang belum mumayyiz, belum ngerti ini uang ini apa, ini kertas atau enggak membedakan mana yang baik mana yang buruk maka tidak sah. Semua ulama sepakat. Maka kalau anak kita belum ngerti, misalnya setahun dulu bawa uang, kecuali dibimbing, nah itu tidak apa. Tapi kalau dia sendirian kemudian beli, maka tidak sah. Itu jual belinya yang belum ngerti. Tapi anak kecil yang sudah ngerti, nah, berarti mengikuti pendapat yang membolehkan itu sah. Ya. Terus kalau ada orang gila kadang
kadang nopo kadang itu sehat, kadang sehat, kadang tidak, kolo-kolo bahasa. Kalau Jumat Legi itu kalau Jumat Legi dia sudah nggak ingat apa-apa. Nah, setelah itu sehat lagi. Nah, gimana hukumnya begitu? Ya, maka ya ketika dia dalam kondisi sehat itu maka sah sebenarnya. Kalau dalam kondisi yang pas kumat gitu, maka tidak sah, tidak sah sebenarnya. Baik, kemudian masih ada waktunya sedikit. Mungkin nanti ada tanya jawab Ustaz. Ini yang terakhir, syarat barangnya. Syarat barangnya itu harus suci, barang suci. Maka barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Nopo misalnya? Ayam. Yang najis. Babi. Kotoran hewan. Kotoran hewan. Babi. Gogok anjing. Ingat gogok. Itu ada nilai ekonomisnya juga. Ya, itu meskipun ada nilai ekonomis, tapi barangnya najis, maka tidak sah diperjualbelikan. Itu yang babi, anjing ya, itu semua sepakat. Tapi kalau kompos, kotoran hewan, kalau ikut mazhab Syafi'i tidak sah jual beli barang najis, tidak boleh. Jumhur ulama ya tidak, mayoritas ulama tidak membolehkan. Nah, tapi mazhab Syafi'i nanti namanya dihilah, hilahnya apa? Mencari celah agar dibolehkan. Jadi tidak memakai akad jual beli, tapi memakai akad apa? Itu barangnya dihibahkan. Paham ya ini? Besok paham. Nah itu diberikan, dihibahkan, kemudian yang menerima itu ngasih uangnya bukan sebagai harga jual beli, tapi ngasih jasa keringat dia mengumpulkan setiap hari bersihkan. Nah, itu sebagai jasanya, dikasih upah. Nah, jadi bukan jual beli, tapi upah keringatnya. Satunya memberikan dengan akad, kalau akadnya disebut hibah ya. Kalau memberikan upah itu akadnya, kalau dalam fikih namanya ijarah. Ijarah sewa ya, sewa tenaga. Nah, itu jadi. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi ini yang lebih mudah ya. Lebih mudah, kalau yang lebih mudah masyarakat kita ya nggak usah pusing-pusing tadi pakai hibah, pakai upah, bingung. Nah, maka ikut mazhab Hanafi dibolehkan jual beli setiap barang yang boleh dimanfaatkan secara syariah, maka boleh. Nah, misalnya tadi beli ledong, nah, itu kan bukan dimakan ya, nggak ada yang makan, berarti beragas, kecuali beragas. Nah itu kan untuk pupuk kompos. Nah kompos itu kan boleh kita pakai pupuk kompos atau yang lainnya kan boleh secara syariah. Maka selagi itu manfaatnya dibolehkan, maka barang itu boleh diperjualbelikan. Nah itu gampang ya Hanafi. Nah, jadi boleh dengan akad jual beli juga. Ya itu. Jadi meskipun tidak suci, kalau jumhur ulama tadi mensyaratkan harus suci. Kemudian termasuk juga misalnya kalau masyarakat kita ada yang jual uget-uget, tahu uget-uget ya? Bahasa Indonesia apa? Jentik kan pokoknya ini ya. Uget-uget magot ya. Magot ya. Kalau desanya bahasanya uget-uget. Atau jual cacing untuk makan lele, atau jual jangkrik untuk makan burung. Tadi makan ya? Ada yang makan jangkrik? Enggak ada. Jual kelaparan ya, makan jangkrik. Nah itu apa hukumnya? Jual beli barang-barang semacam itu. Nah ini juga karena mazhab Syafi'i dan
tidak sah. Karena pertama tidak suci, kedua tidak dianggap mempunyai nilai manfaat dalam syariat. Nah, tapi kalau ini pada Hanafi tadi, itu yang penting itu manfaatnya dibolehkan. Tadi kan ugut-ugut untuk makan lele, ikan lele kecil, untuk cacing untuk makan ikan, jangkrik untuk burung. Nah itu kan boleh. Gak ada halal haram bagi burung ya. Oh, ini burung ini haram makan jangkrik, enggak ada. Maka itu dibolehkan. Menggunakan akad jual beli ikut mazhab Hanafi. Ini pernah dulu di Lirboyo tahun 2000 ada muktamarnya yang mengikuti ya. Muktamar tahun 2000 di Lirboyo itu membahas lagi dalam bakso masakan. Membahas apa hukumnya jual beli jangkrik, cacing dan semacamnya. Nah, itu waktu itu sedang viral bahasanya, sedang tren waktu itu jual beli itu. Nah, maka dibahas. Dan hasilnya ya memang dikatakan kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah karena tidak suci, tidak dianggap bernilai, punya manfaat, maka tidak sah. Tapi ada solusi kalau dalam mazhab Hanafi dibolehkan. Ya, itu ya. Itu syarat pertama suci, kemudian bermanfaat. Yang kedua bermanfaat. Yang nggak boleh barang yang tidak bermanfaat. Kemudian dimiliki oleh penjual. Nah, kalau orang misalnya di jalan ada mobil bukan miliknya, bisa jual mobil ini. Gimana kira-kira? Itu dibahas juga. Itu bahasanya mauquf. Mauquf ini apa? Menggantung. Tergantung pemiliknya. Kalau dia mengiyakan, oh iya, saya mencari pembeli. Oh iya, boleh dilanjutkan. Tapi kalau dia udah, saya mau pakai sendiri kok, tahu-tahu jual tanpa izin, nah, maka tidak atau dibatalkan, harus dibatalkan. Jadi harus kepemilikan atau ada kuasa dari pemiliknya. Misalnya ada perwakilan atau memberikan penguasa, kuasa, surat kuasa, maka boleh. Jadi harus kepemilikan atau ada surat kuasa. Kemudian harus bisa diserah terimakan. Nah, tidak boleh saya jual ikan yang ada sungai ini. Tidak boleh ya. Cari sendiri. Ikan water, tidak boleh. Tidak bisa diserah terimakan. Bisa jadi dia nyari nggak ketemu, nggak dapat. Bisa jadi dapat. Nah, maka tidak boleh, tidak sah. Jadi syaratnya harus bisa diserah terimakan. Atau misalnya melihat burung terbang, saya jual burung terbang itu. Nah, ini tidak sah. Karena nggak bisa diserah terimakan. Atau menjual kambing saya yang hilang. Kalau ketemu silakan, tapi uangnya berikan, ya tidak boleh. Ya, itu. Kemudian yang syarat terakhir kaum lebih makruh itu diserah terimakan. Jadi tadi bisa diserah terimakan, kemudian ya nanti dalam akad itu dilakukan serah terima. Oh ini ada kelewat syarat ada harus diketahui. Barang ini diketahui, tidak boleh jual ini barang dalam karung ini saya jual sekian, tidak tahu isinya apa. Misalnya bisa kucing, bisa yang lain, maka tidak sah. Maka harus diketahui barangnya. Ini barangnya apa? Nah, nanti kalau kita beli minyak dalam kaleng, kan nggak tahu itu isinya betul minyak atau tidak. Gimana itu? Atau jual apa? Ya obat-obatan di dalam botol, kan nggak dibuka dulu. Nah ini gimana? Nah, ini itu karena secara tradisi biasanya itu selagi itu komposisinya jelas, barangnya apa, selagi secara tradisi itu jelas, maka boleh diperjualbelikan. Nah kalau jual beli singkong yang masih belum dicabut, gimana? Nah, bisa jadi nanti ada isinya, bisa jadi tidak. Kalau dalam menurut jumhur ulama itu tidak sah, karena ada horor. Apa horor? Ketidakjelasan, ketidakpastian. Horor itu bisa ketidakjelasan bahannya,
bisa ketidakpastian akadnya. Nah itu jadi mayoritas ulama tidak bolehkan karena ada ketidakjelasan itu. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi, laki-laki Hanafi mimbar membolehkan. Tapi nanti kalau sudah dicabuti ternyata nggak sesuai dengan prediksi, nggak sesuai dengan angan-angannya, maka boleh membatalkan. Namanya khiyar, ru'yah. Khiyar itu hak untuk memilih, membatalkan atau meneruskan ketika barangnya sudah dilihat betul. Tadi kan setelah dicabuti, oh ternyata nggak ada semua, maka boleh dibatalkan dengan khiyar ru'yah mazhab Hanafi. Jadi yang pertama boleh tapi ada khiyar, ada pilihan itu pilihan mana itu? Pilihan antara membatalkan atau mengurungkan. Nah itu. Ternyata bagus-bagus malah dilanjutkan. Kalau tidak, ternyata digerogoti tikus, maka boleh dibatalkan. Itu ya solusi mazhab Hanafi. Jadi biasanya ngebas di masyarakat kita, yaitu untuk mazhab Hanafi dibolehkan. Tapi kalau mengikuti mazhab mayoritas ulama jumhur, maka sebenarnya tidak sah karena bisa jadi tadi ini ada hasilnya yang sesuai dengan pikirannya, bisa jadi enggak. Nah itu ya biar ada wawasan, ada madhab-madhab, nggak apa-apa ya. Oke, baik, mungkin kita cukupkan. Monggo barangkali ada yang bertanya, silakan. Monggo. Yang pertama tadi ada contoh kalau kita saya beli uang dengan segini, berarti apakah itu yang menentukan harga itu kembali gitu ya Ustaz? Ya nanti disepakati. Jadi kalau jual beli kan biasanya ada tawar menawar. Nah, biasanya kan ini tawar menawar dulu. Nah, terakhir baru saya deal beli dengan harga sekian. Nah, itu akadnya. Yang kedua, tadi kan tidak boleh ada jeda. Misalnya kita kan kadang belum tahu harganya, terus kita butuh pertimbangan dari orang lain atau orang tua. Kita pas beli harganya ternyata seperti ini, dengan kondisi seperti ini, kita boleh nggak nanya dulu, misalnya ada jeda itu tadi? Telepon dulu. Ya, Biasanya malah buah gitu. Oh ya. Ya, itu tidak sah ya kalau ijabnya sekarang kemudian kabulnya 3 hari setelahnya, itu tidak sah kalau ijab kabul seperti itu. Tapi biar sah, maka ketika sudah seret maka dilakukan ijab kabul di akhir itu. Ini ijab kabul. Kalau untuk mazhab Syafi'i tadi ya harus diucapkan ijab kabul di akhir ya. Setelah 3 hari seret, setelah konsultasi nanya-nanya, oh iya seret saya, maka dilakukan ijab kabul setelah itu saja. Nah, tapi kalau mazhab yang lain tidak harus ada ucapan itu. Yang penting satu masih uang, satu masih barang, itu sah. Jadi ada solusinya di mazhab Syafi'i juga, dalam mazhab yang lain juga, apalagi bolehnya. Ya, monggo. Ada kalimat itu pecah artinya membeli. Kita itu memecahkan gimana itu bagaimana? Ya, bagaimana kalau pas milih-milih tahu-tahu kaget kesodok pecah, barangnya pecah. Pecah, aturan di situ pecah berarti membeli. Kalau dalam fikih sebenarnya kalau merusakkan barang itu ya bertanggung jawab, maka ya dengan tanggung jawab itu, tanggung jawab harus, kalau tanggung jawab punya barang seperti itu ya diganti barangnya, kalau nggak punya ya berarti ya tanggung jawab, memberi ganti dari harga itu. Jadi tanggung jawab memang dia kalau merusakkan secara fikihnya ya harus mengganti, baik sengaja atau tidak. Karena merusak barang itu merugikan, maka harus mengganti. Kalau aturannya begitu ya tidak apa-apa, tapi dengan artian bahwa kita bertanggung jawab menggantinya itu. Ya tidak apa-apa dengan bahasa itu, yang penting substansinya dibolehkan secara fikih. Nah, dalam muamalat itu tidak harus penamaannya, tapi yang penting substansinya. Yang penting barang itu
berjalannya itu seperti apa. Misalnya disebut ini bunga, kan indah. Oh, ternyata secara substansi menurut para ulama ini termasuk riba, maka hukumnya ngikuti hukum riba itu, meskipun namanya indah, namanya bagus, bunga, kan bunga bagus. Nah, makanya dilihatnya itu substansi. Seperti tadi, ini menang, dalam fikih itu menanggung. Menanggung artinya enggak harus bertanggung jawab tadi. Nah, meskipun disebut tadi membeli, ya tidak apa-apa, tapi substansi memang boleh harus bertanggung jawab itu. Monggo. Kalau mengenai trading, misalnya kan trading atau saham atau invest atau sejenis kripto, bitcoin ya gitu, itu invest atau jual beli. Kalau jual beli kan ini syaratnya kan harus ada barang, harus sesuatu, harus ada kerelaan, berdoa satu sama lain gitu, kayak gitu. Kalau itu penjelasannya gimana, Ustaz? Iya, itu pembahasan semuanya ya. Saham, masing-masing satu tema ya. Nggak apa-apa. Tradingnya, ya, trading itu ya nanti yang penting itu termasuk apa dulu. Kalau termasuk jual beli, maka salah satu jual beli. Kalau termasuk investasi berarti harus dipenuhi ketentuan investasinya. Misalnya tadi saham itu boleh diperjualbelikan, jual beli. Bisa diperjualbelikan saham. Nanti jadi tapi syarat dalam MUI itu syaratnya pertama produk perusahaan itu halal, kemudian transaksi yang dilakukan perusahaan itu diperbolehkan. Yang paling mudah ya, yang penting perusahaan itu mendapat sertifikat halal apa tidak. Kalau dapat sertifikat halal, berarti kita melakukan jual beli saham itu ya dibolehkan. Kemudian tidak cukup itu, nanti ada juga tata cara yang dilakukan pembelian jualannya. Ada juga pembelian saham itu ada yang dia membeli saham kemudian penyerahannya tanggal sekian yang akan datang. Nah, kemudian kalau seperti itu kemudian pembelinya sebelum menerima barang itu kemudian dijual pada orang lain pihak ketiga, maka ini tidak boleh karena menjual barang sebelum diserah terimakan barang itu. Nah, itu bisa jadi satu saham nanti diperjualbelikan padahal belum waktu serah terima sudah dibeli oleh 20 orang, bisa jadi begitu. Maka yang seperti ini itu tidak boleh. Tapi yang cash, kalau dalam forex itu jual beli mata uang itu ada yang spot. Nah, yang spot itu yang boleh. Nah, tapi yang swap, yang option, yang betul-betul yang sifatnya serah terimanya kemudian ini masih ada waktu yang terdatang. Itu kalau uang mata uang ya, yang forex itu tidak dibolehkan. Yang dibolehkan bentuk satu bentuk saja dalam fatwa MUI, yaitu spot. Spot itu yang cash atau yang dianggap cash karena tidak ini ya. Spot juga kadang ada proses sehari 2 hari karena proses bank dunia ya. Ini karena hari libur misalnya tidak bisa proses besoknya, maka baru besoknya misalnya. Nah itu tetap dianggap boleh karena kategori spot itu yang mata uang ya, jual beli mata uang atau forex. Tapi kalau yang tadi saham nanti ada ketentuan tadi ya. Yang penting pertama produk perusahaan itu jelas halal. Kalau untuk ngecek ya nanti ada sekarang ada indeks syariah ya, indeks efek syariah itu sudah banyak ya sekarang. Nah, dicek aja yang termasuk ini apa tidak. Kalau tidak, nah ini masih ya hati-hati, bisa jadi ini produknya tidak benar. Maka ya dicek dulu. Dan juga ada transaksi perusahaan itu ada yang tidak benar. Tapi kalau kita ngecek sendiri kan mungkin kurang paham ya. Maka gampangnya tadi dicek sudah dapat sertifikat halal atau belum. Karena sertifikat halal itu bisa dari produknya, bisa dari transaksi atau sudah dapat dan belum dicabut karena ada juga yang dicabut sebagian itu ada produk-produk asuransi syariah itu ternyata yang dicabut misalnya.
Nah, itu kalau sudah cabut berarti ada indikasi penyimpangan, maka tidak sah, tidak boleh kita ambil itu. Maka gampangnya lihatnya tadi, kalau saham berarti dilihat dulu di indeks syariah, efek syariah itu sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk ya berarti tidak apa-apa kita transaksi. Kemudian transaksinya juga dilihat, ini termasuk yang bentuk yang mana. Nanti di fatwa-fatwa ilmu itu sudah ada ya. Ini kalau begini boleh, kalau begini tidak boleh. Ini ada ketentuan-ketentuannya, maka bisa dilihat di situ. Nah, kalau gampangnya ya nanya ya. Ini kira-kira boleh apa tidak pada Pak Kiai atau Pak Ustadz yang paham itu. Oke. Jadi tidak bisa digeneralisir semua boleh atau semua tidak boleh, tapi dilihat rincian masing-masing. Bisa ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Oke. Jadi itu ada detailnya. Kalau tadi secara umum saham itu sebenarnya dia masuk ya investasi karena ketika beli saham nanti diinvestasikan, tapi bahasanya dia jual beli saham. Dia kan trading itu saya baca kan kayak jual beli misalnya, tapi jual belinya kan tidak kayak tanpa barangnya transparan gitu loh kan. Makanya kalau dari sisi penjelasan tadi kan syaratnya salah satunya harus ada barang, harus sesuai, harus ada kesepakatan. Pengeluaran itu otomatis kan kita tahu apa yang mau kita beli kan gitu Ustaz. Sedangkan ini kan kayak transparan itu tadi. Maka termasuk juga tadi ya, syarat harus ada barang itu. Kadang teman-teman yang invest, oh ternyata pembelian emas, ternyata emas nggak ada, adanya emas jalan ya. Ada teman itu yang kena korban ya, dituntut masyarakat karena dia mengumpulkan itu, ternyata barangnya nggak ada. Itu makanya tadi syaratnya jual beli itu, kalau jual beli harus ada barangnya jelas. Kalau misalnya bentuk MLM itu juga dalam fatwa MUI syarat pertama itu harus ada produk barang real. Nggak boleh baru, oh ini pembelian emas, tapi ternyata nggak ada. Ini bisa jadi money game. Money game tidak boleh. Money game dimasuk ya nanti kategori perjudian ya, nggak boleh. Nah, maka dilihat dulu. Gampangnya tadi ini sudah punya sertifikat halal atau belum. Kalau MLM misalnya punya sertifikat halal berarti sudah diteliti oleh para ulama di MUI, maka dibolehkan. Tapi kalau belum, wah ini mengkhawatirkan, bisa jadi money game yang tadi barangnya, produknya nggak jelas, ini ada apa tidak. Makanya tadi syaratnya jual beli itu harus ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya, bagi investasi nggak jelas, katanya investasi bodong gitu ya. Maka hati-hati, jangan sampai kena tergiur iming-iming, setiap bulan dapat 10%, itu tentu saja beban, sekarang masih sejarah. Nah itu money game. Ternyata sama atasannya, apply-nya itu di kabur. Nah maka hati-hati, sangat hati-hati nih, hati-hati tentang invest, apalagi yang kelihatan menggiurkan itu. Nah itu terutama itu justru kadang yang menjerumuskan. Tapi kalau yang biasa-biasa normal ya ada lah ini iming-iming tapi tidak berlebihan, nah, itu mungkin kadang ya sesuai ya. Apalagi tadi dicek saja ini sudah punya sertifikat halal atau belum. Kalau sudah insya ya bisa lagi. Dan bisnis pun kadang biasa ya. Tapi yang penting jelas, ini benar secara syariat dibolehkan. Gitu. Yang aman secara ekonomi, aman secara syariat. Satu lagi Pak Ustadz mau tanya. Ustadz itu yang dipertanyakan yang pertama dari ibunya adalah yang nggak ada barangnya, jual beli nggak ada barangnya. Sedangkan kalau ini jual beli sistem angsuran tapi ada barangnya, apakah kita bisa mengambilkan otomatis dari harga cash sama harga angsurnya itu beda? Apa seperti itu boleh ya untuk dinaikkan kemudian terus bisa diangsur? Ini pertanyaan. Karena kalau nggak dinaikkan otomatis mas nggak bisa dapat untung dari pembelinya. Betul. Ada harga cash 10 juta, harga Cicil. mencicil. Angsuran. Mencicil itu matanya diangsur ya, diangsur 10
sekian misalnya. Nah ini ada pembahasan dalam fikih itu kalau menurut sebagian ulama, sebagian kecil, justru yang sebagian kecil itu yang tidak bolehkan sama sekali. Dianggap itu ada kategori bai'ataini fi bai'ah, ada dua transaksi dalam satu transaksi. Itu tidak boleh. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama justru membolehkan. Tapi dengan catatan ada ketentuannya, pembeli ketika melihat ada tawaran harga cash sekian, harga kredit sekian, gampangnya gitu ya, harga diangsur sekian, maka dia harus menentukan ketika menerima tawaran itu, saya beli harga cash atau saya beli harga angsuran atau mencicil tadi. Maka itu boleh asal dia ketika akad itu sudah menentukan milih harga yang mana. Jadi boleh. Misalnya ada penjual motor, kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Itu kalau antar dua pihak saja. Kadang kan ada pihak ketiga, pihak pendana. Pihak pendana itu ya dilihat pihak pendana ini menggunakan transaksi apa. Kalau menggunakan sistem syariah ya tidak ada masalah. Tapi kalau menggunakan sistem hutang yang berbunga, nah ini yang secara syariah bermasalah. Maka kalau kredit hanya kredit tadi, jumhur ulama justru tidak ada masalah ya, asal tadi pembeli sudah menentukan harga yang mana yang dia ambil, kalau harga cash atau harga mencicil tadi. Nah itu, maka boleh. Itu. Berarti kan dua harga, Ustaz. Dua harga. Dua harga itu kalau belum ditentukan. Kalau dia menentukan berarti harganya satu. Harga itu dalam jual beli tadi kan harus jelas. Harus jelas. Jelas itu ketika dia sudah milih berarti sudah jelas. Tapi kalau belum milih itu nggak jelas. Ini harga yang mana yang diambil? Berarti nggak jelas ya. Tapi Ini soalnya Pak Ustadz ini kan jual beli nih biar jelas ini. Jadi itu kalau pembeli sudah menentukan harga waktu transaksi maka boleh, tidak ada masalah. Boleh. Jadi tapi kalau ini harga sekian, harga sekian, sudah saya beli. Dia tidak menentukan harganya, maka tidak boleh. Karena harganya kan jelas. Dia pilih harga mana. Harga dan jual beli yang penting jelas dan disepakati, maka boleh. Asal saling ridho dengan harga itu. Anda membeli batu, padahal batu miliaran. Batu buat apa? Tapi kalau dia mau sama mau, dan ridho dan nggak ada pemaksaan, ya boleh saja. Ada yang beli samurai padahal sama-sama di online itu bisa 50.000 misalnya, dia jual 1 juta. Nah, ini ya asal ada kesepakatan. Walaupun keuntungannya seperti yang diceritakan tadi kan bisa harga 1 juta dijual sampai 50 juta walaupun pendapatan keuntungannya lebih dari 100% itu tetap boleh tak Ustaz di Islam? Pendapatan itu walaupun mau sama-sama. Keuntungan itu tidak dibatasi dalam Islam. Hanya nanti ada ketentuan-ketentuan, tidak boleh merugikan orang, tidak boleh menipu. Nah, itu kan misalnya dia katakan itu samurai asli dari Toyota Jepang misalnya. Oh ternyata dia buatan Gresik. Nah ini berarti ada penipuan, tidak boleh ini. Tapi kalau jelas misalnya dia samurai misalnya, ya buatan Gresik, tapi dia mau membeli dengan harga 1 juta, tidak ada masalah. Asal dia setuju dengan itu. Nggak ada batasan meskipun dia dapat itu 100% misalnya. Misalnya contoh gampang, teh di sini berapa? 11. 3.000. Coba di bandara berapa? 11. 35.000 bisa 30.000. Nah itu kan berarti berapa puluh lipat? Berapa ratus persen? Ya, jadi boleh, tidak ada masalah asal tidak ada yang ditipu, tidak ada yang dirugikan, dan semua saling ridho. Sampun ibu ya. Sampun ya. Ustaz ditutup Pak Ustaz.